Stiker Pas Pampres tertempel di mobil Nissan March warna putih yang sedang meluncur di jalan raya. Pengemudinya Feby Lorita, seorang wanita berkulit putih dan berambut panjang. Hari itu Selasa 21 Januari 2014, sekitar pukul 7 atau 8 malam, Feby menjemput temannya Asido Simangunsong alias Ido di pusat grosir Cililitan, Jakarta Timur. Mereka bertemu karena Ido ingin membicarakan masalah rental mobil milik Feby. Di tengah perjalanan, mobil berhenti sebentar. Feby minta Ido mengambil alih kemudi. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika berada di Tol Cawang, Ido mengungkapkan perasaan sukanya pada Feby. Dia ingin Feby jadi pacarnya. Kontan Feby terbelalak. "Apa-apaan sih kamu, Do? Gila kamu ya, bajingan kamu. Kamu kan sudah punya istri." Feby yang marah kemudian memukul temannya itu dan melempar HP ke arahnya. Reaksi Feby bikin amarah Ido tersulut. Pria itu menonjok wajah Feby begitu keras hingga satu gigi Feby terlepas dan mulutnya berdarah. Feby shock. Dia tidak terima dan mengancam akan melaporkan Ido ke polisi, kecuali pria itu membayar ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Ido mencoba membujuk Feby agar tenang. Pria itu berjanji akan mengganti kerugian Feby. Dia ajak Feby mengambil uang di rumah kakak perempuannya di Citayam, Bogor. Sekitar pukul 1 dini hari, sudah memasuki Rabu 22 Januari 2014, keduanya tiba di rumah kakak Ido di Puri Citayam Permai 2. Tapi rumah kosong. Ido mengajak Feby masuk untuk istirahat. Keduanya mengobrol di ruang tamu hingga mengantuk. Feby tertidur di sofa sedangkan Ido di kasur kecil yang ada di lantai. Sekitar pukul 3 pagi, Feby terbangun dan melangkah ke kamar mandi. Edo juga terbangun. Dia curiga Feby akan kabur dan melaporkan dirinya pada polisi. Pertengkaran keduanya pun kembali pecah. Feby melempar Ido dengan HP lalu menyerangnya dengan pukulan dan cakaran. Emosi Ido tidak terbendung lagi. Dia pukul bagian belakang kepala Feby dan meninju perut wanita itu berkali-kali. Feby roboh, telentang di lantai, namun dia masih bergerak. Ido belum puas, dia tindih tubuh Feby dan mencekiknya sekuat tenaga, tapi Feby masih juga bernafas. Ido semakin beringas, dia bergegas ke dapur menyambar sebilah pisau lalu menusuk leher Feby berkali-kali. Feby tewas, Ido puas. Pria itu mempreteli perhiasan Feby, anting, cincin, dan kalung. Lalu dengan kabel stop kontak dan tali gorden dia ikat tangan dan lutut Feby, lalu membungkus jasad wanita itu dengan selimut dan selembar handuk agar darah tidak berceceran kemana-mana. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Ido menaruh jasad Feby di dalam bagasi mobil Nissan March milik wanita Malang itu. Tidak lupa dia taburkan bubuk kopi untuk menyamarkan bau. Sekitar pukul 6.30 pagi, Ido menyetir mobil berisi jasad Feby ke arah Bekasi, bermaksud hendak membuangnya. Namun setelah berputar-putar mencari tempat pembuangan, dia gagal menemukan lokasi tepat. Pria itu lalu memutuskan pulang ke tempat tinggalnya di apartemen Comfort di Cibubur, sedangkan jasad Feby dibiarkannya begitu saja di dalam bagasi mobil. Esoknya, Kamis 23 Januari 2014 sekitar pukul 1 siang, Ido masuk ke unit apartemen Feby. Mereka memang sama-sama tinggal di apartemen Comfort Cibubur, hanya beda blok. Ido menjarah TV Samsung 42 inci dan CPU komputer milik Feby dan membawanya ke kontrakannya yang lain di kawasan Sawangan, Depok. Keesokan hari, Jumat 24 Januari pukul 10 malam, Ido menemui abangnya Daniel Simangunsong. Sehari-hari Daniel bekerja sebagai sopir mikrolet. Ido minta tolong si abang untuk membantunya membuang mayat dalam bagasi mobil. Keduanya pun berangkat dengan mobil Nissan March berisi jasad Feby. Daniel yang menyetir. Mobil menuju arah Depok hingga pukul 1 dini hari kembali lagi ke arah Pondok Gede Bekasi. Di tengah jalan, Ido jadi was-was mobil itu nantinya akan mudah dilacak. Mobil ini ada GPS-nya, katanya pada Daniel. Mereka pun sepakat untuk mencabut aki mobil. Keduanya pulang ke rumah Daniel di kawasan Pondok Melati, Bekasi untuk mengambil tang yang nantinya akan dipakai mencabut aki mobil. Setelah itu Ido mengemudikan mobil kembali mencari lokasi pembuangan, diikuti Daniel yang kini mengendarai sepeda motor. Saat itu mayat Feby yang telah 2 hari berada dalam bagasi membusuk
dan berbau. Setelah berputar-putar mencari lokasi, akhirnya Ido dan Daniel menemukan tempat yang tepat di dekat TPU Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Di sanalah Ido memarkir mobil. Hal pertama yang dilakukan Ido dan Daniel mencabut aki mobil dengan tang. Kemudian keduanya pergi dengan sepeda motor dengan membawa aki, meninggalkan begitu saja mobil berisi mayat Feby di dalam bagasi. Ido menjual perhiasan Feby kepada tukang emas pinggir jalan di dekat Pasar Pondok Gede Bekasi kurang lebih 2 juta rupiah. Kemudian dia jual HP Feby seharga 2.250.000 rupiah di sebuah counter HP di Depok. Sedangkan TV 42 inci milik Feby disimpannya di kontrakannya di Sawangan, Depok. Sedangkan aki mobil dipasang Ido di mobil milik kerabatnya. Pada 28 Januari 2014, warga mencium bau busuk saat mendekati sebuah mobil Nissan March warna putih yang parkir di dekat kawasan TPU Pondok Kelapa. Bau semakin menyengat. Warga melihat belatung tercecer di belakang mobil. Penemuan mencurigakan itu segera dilaporkan kepada ketua RT yang kemudian datang ke lokasi bersama polisi. Saat bagasi mobil dibuka, tampaklah mayat berambut panjang yang sudah membusuk dipenuhi belatung. Mayat dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi menanyai warga dan diperoleh informasi mobil itu sudah parkir di sana sejak 3 hari lalu. Polisi memeriksa mobil dan menemukan sepatu anak-anak di dalamnya. Mobil itu juga ditempeli stiker Pas Pampres. Dan yang aneh, akinya hilang. Hasil identifikasi menunjukkan pemilik mobil adalah Feby Lorita, lahir tahun 1981. Setelah menemukan alamat wanita itu, polisi pun akhirnya berhasil menghubungi pihak keluarga Feby. Mereka datang mengidentifikasi jasad dan memastikan itu adalah Feby. Ada tato salib terajah di punggungnya. Setelah itu, untuk memastikan lebih lanjut, tes DNA pun dilakukan. Siapa yang telah membunuh Feby? Polisi menanyai berbagai pihak termasuk keluarga dan orang-orang di apartemen Comfort Cibubur. Informasi terpenting datang dari seorang satpam apartemen. Satpam mengatakan pada Sabtu 25 Januari dini hari dia melihat seorang penghuni apartemen bernama Asido Simangunsong alias Ido membawa aki mobil berwarna putih. Dan anehnya pada hari itu juga Ido buru-buru pamit pada si satpam mau keluar kota, begitu katanya. Sangat mencurigakan. Investigasi polisi menunjukkan aki warna putih yang dibawa Ido merupakan jenis aki yang identik dengan aki yang digunakan mobil Nissan March. Menurut orang-orang di apartemen, Ido dan Feby teman baik. Usut punya usut, polisi mendapatkan info Ido memiliki seorang abang bernama Daniel yang tinggal di Bekasi. Polisi segera menemui pria itu dan bertanya tentang Ido. Menurut Daniel, adiknya Ido berada di rumah kakek mereka di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Polisi menahan Daniel dan pengejaran Ido pun dilakukan. Pemuda itu berhasil diringkus di Pematang Siantar pada 2 Februari 2014. Ketika Ido diinterogasi polisi, dia membenarkan pembunuhan Feby Lorita. Namun Ido dan Daniel memberi keterangan berubah-ubah tentang lokasi pembunuhan. Awalnya di Cikunir, lalu di Citayam, kemudian di Cibubur. Namun polisi tidak bisa dikibuli sebab mereka tahu seluruh pergerakan pelaku saat bersama Feby berkat GPS yang terpasang di mobil Feby. Polisi yakin Feby dibunuh di Citayam, Bogor. Ide Ido dan Daniel yang tadinya mencabut aki mobil dengan tujuan agar GPS tidak berfungsi dan mobil tidak terlacak ternyata zonk. Kepada polisi, Ido mengaku awal mengenal Feby karena dia menyewa mobil Nissan March milik wanita itu. Dari perkenalan itu mereka kemudian berteman baik dan jadi rekan bisnis. Namun diam-diam Ido tertarik pada Feby. Dia ingin memutuskan pacarnya dan memacari Feby. Menurut Ido, dengan memacari Feby, dia berharap bisa bekerja di Amazon seperti Feby. Feby punya banyak relasi, begitu pengakuannya pada polisi. Namun ketika Ido menyatakan cintanya, Feby malah menolak dan marah bahkan menyerangnya. Hal itu bikin Ido marah yang kemudian berujung pada pembunuhan Feby di rumah kakak Ido yang berlokasi di Citayam. Siapakah Ido ini sebenarnya? Polisi memperoleh informasi Ido adalah pengangguran. Pria itu sudah setahun tinggal di apartemen Comfort Cibubur bersama pacarnya seorang perawat dan anak mereka. Sehari-hari hidup Ido dibiayai pacarnya. Kepada orang-orang pria itu berbohong dan mengatakan dirinya dan pacarnya sudah menikah.
Menurut seorang teman Ido, sejak Feby pindah ke apartemen Comfort Cibubur, Ido yang berusia di awal 20-an itu diam-diam tertarik pada Feby. Kepada temannya, Ido berkata dia bertekad akan menaklukkan Feby, wanita yang usianya lebih tua kurang lebih 10 tahun darinya. Benarkah pengakuan Ido bahwa motifnya membunuh Feby karena marah cintanya ditolak? Menurut keluarga Feby, Ido bohong. Begini cerita versi pihak keluarga Feby. Keluarga Feby mengatakan sejak kecil wanita itu menyukai seni. Dia jebolan sebuah universitas swasta di Jakarta. Feby pernah menikah dan memiliki 1 anak, namun pernikahan itu kandas 2 tahun lalu. Feby lalu pindah dan tinggal seorang diri di apartemen Comfort Cibubur. Feby seorang single parent tangguh. Sejak bercerai dia bekerja dan memenuhi sendiri kebutuhan dirinya dan anaknya yang tinggal bersama kerabat di Bengkulu. Sebagai seorang desainer grafis, Feby pernah bekerja di Amazon, perusahaan yang bergerak di bidang rekreasi dan hiburan keluarga. Setelah keluar dari Amazon, dia melanjutkan bisnis rental mobilnya yang sudah dilakukannya cukup lama. Feby tinggal di apartemen Comfort Cibubur sejak September 2013. Nah, di sanalah awal perkenalannya dengan Asido Simangunsong alias Ido sewaktu pria itu menyewa mobilnya. Setelah itu Feby dan Ido jadi rekan bisnis. Ido kerap mencarikan penyewa bagi mobil Feby. Hubungan mereka cukup dekat sebab Feby juga kenal dengan pacar Ido yang diakui pria itu sebagai istrinya. Ido beserta pacar dan anaknya kerap main ke unit Feby. Feby dekat dengan anak Ido dan sering mengajaknya jalan-jalan. Sebab itulah polisi menemukan sepatu anak-anak di mobil Feby. Menurut Evi, kakak Feby, belum lama Ido pernah bikin Feby marah. Saat itu, Ido menyewakan mobil milik Feby ke orang lain. Namun berminggu mobil itu tidak dikembalikan. Feby sempat curiga Ido terlibat dengan pencurian mobilnya. Namun kecurigaannya pupus saat tahu Ido juga marah-marah terhadap si penyewa. Akhirnya karena mobilnya tidak kembali juga Feby minta tolong kenalannya seorang anggota TNI untuk mencari mobil itu. Beberapa hari kemudian mobil berhasil ditemukan. Pelaku pencurian itu ternyata salah satu penghuni apartemen Comfort Cibubur. Feby sempat memfotokopi KTP si pelaku dan memperbesarnya. Wanita itu juga kemudian menempel stiker pas pampres di mobilnya untuk jaga-jaga agar mobilnya tidak dicuri lagi. Namun sayangnya kasus pencurian mobil itu tidak dilaporkan kepada polisi. Keluarga Feby tadinya sempat curiga si pelaku ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Feby karena dendam pada Feby. Menurut pihak keluarga, Feby juga sering meminjamkan uang pada Ido, bahkan jumlahnya mencapai belasan juta. Dia juga pernah meminjamkan uang kepada pria itu untuk biaya berobat anaknya. Belakangan Feby mencoba menagih utang Ido, namun pria itu tak kunjung melunasinya. Terakhir, sehari sebelum dibunuh, Feby sempat mengadu ke keluarganya sambil menangis. Dia bilang ada orang yang menggembosi semua ban mobilnya yang diparkir di parkiran apartemen. Siapa yang jahatin saya? Keluarga Feby yakin motif Ido membunuh Feby bukan soal asmara, bukan karena marah cintanya ditolak Feby, melainkan karena marah Feby menagih utangnya. Terbukti barang-barang milik Feby pun disikat Ido, termasuk perhiasan bahkan televisi dan komputer di unit Feby. Tapi pengadilan berkata lain. Sidang kasus pembunuhan Feby digelar di Pengadilan Negeri Depok. Majelis hakim mengatakan Asido Simangunsong alias Ido telah melakukan pembunuhan dan pencurian. Pembunuhan dilakukan dalam jeda waktu yang singkat dan sesaat serta tidak direncanakan. Pria itu divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Daniel hanya divonis 8 bulan penjara. Pria itu terbukti membantu aksi adiknya, namun dia tidak tahu menahu jasad di dalam bagasi adalah Feby sebab Ido membohonginya. Ido mengatakan jasad itu adalah korban tabrak lari. Daniel juga telah memberitahu polisi keberadaan adiknya, hingga akhirnya polisi bisa meringkus Ido di rumah kakeknya di Pematang Siantar. Sehubungan dengan vonis hukuman yang dijatuhkan pada Ido dan Daniel, keluarga Feby kecewa. Mereka yakin Ido telah merencanakan pembunuhan Feby dan seharusnya dihukum seumur hidup. Terlebih lagi pembunuhan itu dilakukan dengan begitu sadis. Namun apa boleh buat? Case closed. Kasus sudah ditutup.
Pihak keluarga mengatakan Feby pernah curhat karena banyak masalah yang dihadapinya di Jakarta membuat dirinya ingin pulang saja ke kampungnya di Bengkulu. Kepada media, sang kakak Evi berkata, sekarang Feby memang benar sudah pulang kampung, tapi hanya abu jenazahnya. Bagaimana menurut kalian? Percayakah kalian motif Ido membunuh Feby karena marah cintanya ditolak? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.